Sovereign of the Three Realms, Chapter 2071. Bab 2071. Jalan Buntu. Divine Kasyapa tercengang mendengar suara Jiang Chen. Dia tidak mengharapkan penampilan cucunya di sini. Tidakkah seharusnya Jiang Chen berada di ranah rahasia di kompetisi para jenius? Apakah ini semacam doppelganger? Namun, kesedihan yang ditemui pembudidaya pucat, meyakinkannya bahwa Jiang Chen telah kembali dengan bantuan besar. Dia segera merasa jauh lebih nyaman. Jika Jiang Chen bisa menahan Dewa Botak, dia yakin dia bisa menahan kedua penegak sekaligus. Siang hari tiba-tiba menembus awan yang menyeramkan. Jiang Chen tersenyum pada Divine Kasyapa saat dia berputar kembali. "Terhormat Ilahi, bagaimana kabarmu?" Divine Kasyapa menganggap pemuda itu dengan mata yang cemerlang. "Sungguh tak terduga." Dia tertawa. "Apa yang tidak Anda harapkan, senior?" Jiang Chen menyeringai sebagai jawaban. "Betapa tidak terduga bahwa Lightford yang bodoh itu akan begitu murah hati untuk membiarkanmu keluar." Ekspresi Divine Kasyapa penuh dengan cemoohan yang luar biasa. Jiang Chen tertawa juga. Dia jauh dari dermawan, tetapi trik yang dia coba tarik terlalu rendah. Yang disebut formasi konvergensi prismatik, beberapa kabut, dan penyergapan yang sama sekali tidak tulus. Di dunia apa mereka dapat menampung para ahli terbaik dari 10 tanah suci? Petik 2. Kedua penegak itu merasakan detak jantung mereka naik dengan cepat. Kedua pria itu memerah dalam. Sesuatu yang sekuat formasi konvergensi prismatik disebut tingkat rendah. Sejak kapan 10 negeri suci itu sekuat itu? Kedengarannya tidak benar. Kedua penegak hukum mulai ragu. Mereka ingin segera kembali dan melaporkan berita ini segera kepada tuan mereka. Bagaimanapun, Lightford mungkin masih dalam kegelapan tentang fakta bahwa 10 orang tanah suci telah melarikan diri dari Suntlane. Dia tentu saja tidak sadar ketika mereka pertama kali pergi. Mungkin informasi itu sudah sampai padanya sekarang. Namun, mereka dengan hati-hati meneliti kemampuan tanah suci dan sampai pada konsensus bahwa formasi konvergensi prismatik cukup untuk sepenuhnya menggagalkan mereka, untuk mengatakan apa-apa tentang racun kompleks dalam kabut bergolak di belakangnya. Namun, 10 tanah suci telah keluar dengan mudah hampir sepele. Seberapa dapat dipercaya kata-kata Jiang Chen ini? Apakah dia hanya berpura-pura percaya diri? Tetapi jika dia, mengapa dia bahkan di sini di tempat pertama? Bagaimana dia tahu tentang pengaturan mereka di dekat Suntlane? Para penegak berdagang tampak muram. Keduanya tidak yakin tentang banyak hal. Divine Kasyapa sangat senang mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen. Dia senang dengan apapun yang akan mengganggu Lightford tua. Bagus. Saya berasumsi bahwa Lightford bodoh tahu tentang itu sekarang. Saya benar-benar ingin melihat frustrasinya untuk diri saya sendiri. Petik 2. Divine Kasyapa dengan sengaja membesar-besarkan nadanya ketika dia menyapu pandangannya ke arah dua penegak. Jiang Chen. Dia tertawa. Enforcers Goldie dan Silver di sini adalah anjing loyal Lightford, bajingan tua. Jika Anda dapat menyingkirkan mereka, Anda akan memberikan pukulan serius padanya. Petik 2. Oh, tanah suci yang abadi memiliki pengaruh lebih daripada yang saya kira. Si brengsek tua ini, yang kau sebutkan, dari mana asalnya? Petik 2. Jiang Chen tidak keberatan menggunakan nama panggilan yang sama dengan Kasyapa. Ini pastinya adalah musuhnya, dan membuat geram antek-anteknya tidak ada konsekuensinya. Penegak di emas merengut. Apakah Anda tidak menghormati Tuan Lightford, nak? Apakah Anda mencari mati? Petik 2. Jiang Chen mengangkat bahu, lalu menoleh ke arah kakek rekan suaminya. Jadi, bagaimana ceritanya? Bangsa tua Lightford telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di penjara tanpa batas. Dia selalu memerintah atas yang lain di sana. Kedua anjing ini telah membantunya mengumpulkan sejumlah orang ke sisinya. Sebagian besar pelarian dari penjara kemungkinan dengan cara yang sama sekarang. Dia mengundang saya di masa lalu juga, tapi saya tidak tertarik menjadi anjing siapapun. Petik 2. Berapa banyak dewa yang dia miliki di bawah komandonya? Jiang Chen mentransmisikan. Aku tidak yakin, tepatnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak tahanan yang berhasil melarikan diri. Namun, hampir tidak ada yang tersisa yang belum bergabung dengan Lightford tua. Selain itu, mereka tidak terlalu mengancam 10 negeri suci, tetapi itu tidak terjadi sekarang, terutama jika Lightford sedang membuat konspirasi atau yang lainnya. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Dari apa yang dikatakan Ilahi,
para pembudidaya yang telah bergabung dengan Master Lightford lebih unggul dari 10 tanah suci dalam hal kekuatan mentah. Kekurangan mereka adalah sumber daya dan fondasi. Jika mereka mengalahkan 10 tanah suci, keduanya akan menjadi milik mereka pada waktunya. Ini berarti bahwa bahkan tempat persembunyian Divine Kasyapa tidak lagi aman. Seorang pria yang ambisius seperti Lightford akan membuat kekacauan Myriad Abyss sekali lagi. Kenapa bajingan tua itu mengepulkan air yang sudah keruh? Tidak bisakah dia melihat sudah ada cukup masalah? Myriad Abyss Island nyaris tak punya waktu untuk disia-siakan. Itu tidak bisa menyebabkan perselisihan lebih lanjut. Menghabiskan energinya pada perang saudara daripada memperkuat situasi genting di medan perang Offworld di Eja Malapetaka untuk masa depan Nusantara. Dia melemparkan pandangan jahat ke arah para penegak hukum. Aku membiarkan kalian berdua anjing-anjing kembali ke tuanmu untuk memberitahunya bahwa Myriad Abyss Island dikepung dari dalam dan luar, katanya dingin. Jika kamu bersikeras menentang 10 tanah suci, kamu hanya akan menguntungkan musuhmu. Ketika Master menguasai keseluruhan Myriad Abyss, dia akan menghancurkan musuh-musuh luar itu secara bergantian. Apa yang harus kamu khawatirkan, bocah? Petik 2. Tuanmu berkuasa atas seluruh Myriad Abyss. Apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu? Jiang Chen mencibir. Tuan kita adalah seorang kultivator pertengahan dunia ilahi. Apakah 10 tanah suci memiliki seseorang yang dapat menyaingi dia? Penegak Master Kiki. Kamu berjingkrak tentang sekarang, tetapi ketika dia tiba di tempat kejadian, kalian semua akan jatuh dalam satu perkembangan. Master hanya sibuk dengan kultivasi sekarang. Petik 2. Terbukti, kedua petugas itu menyembah tuan mereka dengan semangat yang nyaris buta. Jiang Chen tertawa. Mitrana ilahi adalah luar biasa, tentu saja, tetapi menganggap dirinya tak terkalahkan adalah benar-benar bodoh. Jika tuanmu benar-benar sekuat itu, mengapa jebakanmu di Sunplane hancur dengan mudah? Bukankah seharusnya rencanamu sudah ada di sana dan di sini? Petik 2. Masih ada sedikit harapan bahwa Myriad Abyss dapat terhindar dari peperangan. Setelah pertempuran dimulai, situasi akan semakin tidak terkendali. Sayangnya, nada musuh terdengar seperti hal yang benar-benar dipertanyakan. Divine Kasyapa menghela nafas dengan lembut. Jiang Chen, khotbah Anda tidak akan berhasil pada Lightford, bajingan tuli tua itu. Sepanjang hidupnya, ia hanya diambil dan diambil, tanpa memberikan satu inci pun kepada siapapun. Petik 2. Comments for Chapter 2071. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2072. Bab 2072. Tidak ada jalan keluar. Kasyapa telah beberapa kali berpapasan dengan Lightford di penjara tanpa batas. Dia kenal baik pria itu. Lightford bukan orang yang baik hati. Dia tidak bisa dibantah. Selama dia bisa mencapai ambisinya, dia tidak akan ragu untuk mengorbankan semua orang di dunia. Karena itu, Kasyapa tidak setuju dengan ide Jiang Chen. Jika pemuda itu berniat untuk bernegosiasi dengan Lightford, itu tidak akan berakhir baik baginya. Memperhatikan reaksinya, Jiang Chen menatap Kasyapa dengan pandangan bertanya. Jangan berpikir untuk bernegosiasi untuk perdamaian dan jangan berharap dia peduli dengan kemanusiaan. Tidak ada yang tahu kalau dia manusia. Petik 2. Kata-kata itu memukul kepala Jiang Chen. Hatinya tenggelam. Betul, Lightford melarikan diri dari penjara tanpa batas, yang memenjarakan ras-ras lain dan bahkan tawanan dari dunia luar juga. Siapa yang tahu apa itu Lightford? Mengingat keadaannya, mustahil untuk mengubah pikiran Lightford dengan mengemukakan gambaran besar Myriad Abyss. Apakah Lightford akan menjadi musuh terburuk 10 negara suci tidak peduli apa, Divine Kasyapa? Dari pemahamanku tentang Lightford, dia akan melancarkan serangan habis-habisan terhadap 10 tanah suci setelah keluar dari budidaya pintu tertutup. Bahkan, saya percaya banyak tanah suci telah jatuh ke tangannya. Dikatakan bahwa dia mengirim semua elitnya dalam serangan ini. Tidak ada leluhur ilahi di wilayah masing-masing. 10 negeri suci dalam kesulitan besar. Petik 2. 10 nenek moyang pecah beberapa hari yang lalu, Jiang Chen mengingatkannya. Lalu, mereka belum kembali ke tanah suci mereka sendiri, bukan? Desak Kasyapa. Tidak, mereka belum. Saya tidak berpikir kita harus berpisah, begitu juga banyak leluhur. Mereka mencapai konsensus untuk bertarung secara kolektif. Petik 2. Kasyapa mengangguk. Kamu membuat keputusan yang tepat. Jika Anda berpisah,
Anda akan dijemput satu persatu. Maka kamu tidak akan bisa menang tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Petik 2. Apakah Lightford benar-benar sekuat itu? Divine Kasyapa. Jiang Chen hanya bisa bertanya. 3 dari saya hanya cukup untuk menyaingi dia. Untuk menang, kita membutuhkan 5 kultivator di level saya. Petik 2. Jiang Chen tahu betapa kuatnya Divine Kasyapa. Bahkan nenek moyang Eternal tidak cocok dengannya. Namun Master Ilahi mengatakan mereka hanya bisa mengalahkan Lightford dengan 5 pembudidaya di levelnya. Musuh mereka memang jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Bahkan Jiang Chen merasakan sedikit tekanan. Meskipun demikian, burung vermilion dan kura-kura hitam keduanya makhluk alam ilahi, sementara naga dan harimau putih astral telah mencapai wilayah Empyrean. Jiang Chen tidak terintimidasi oleh Lightford. Dia bahkan akan lebih khawatir jika naga itu naik ke dewa sebelumnya. Begitu macan putih menerobos juga, Jiang Chen akan tak tertandingi di Myriad Abyss, bahkan seluruh benua Divine Abyss. Setelah keempat makhluk roh suci telah naik ke keilahian, kekuatan gabungan mereka akan menyaingi seorang pembudidaya ilahi yang maju. Dewa tingkat menengah tidak akan menimbulkan ancaman. Long Xiaoxuan berada di ranah kerajaan maju. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai Empyrean tingkat 9. Sebagai perbandingan, Little White berada di level yang lebih rendah, tetapi ketika dia bangun, kekuatannya hanya akan terus meningkat. Menurut perkiraan Jiang Chen, 2 makhluk roh akan dapat mencapai keilahian tidak lama setelah bantuannya. Dia berharap kenaikan mereka akan terjadi sebelum iblis-iblis itu menyerang dan para penyerbu dari dunia luar masuk. Tetapi tampaknya mereka tidak akan naik pada waktunya untuk berurusan dengan Lightford. Itu tidak mengecewakan Jiang Chen terlalu banyak. Dia tahu Lightford kuat, tetapi dia bukan ancaman yang dihadapi oleh 2 binatang suci-suci. Jika mereka bisa melakukan pukulan serius pada pasukan Lightford, itu akan berdampak pada Lightford juga. Bawahan Lightford semuanya dari penjara tanpa batas. Begitu mereka mati, mereka tidak bisa diisi ulang. Itulah kelemahan terbesar para buron. Mereka tidak memiliki akar di sini, tidak ada cara untuk menghasilkan keturunan atau mengolah bakat. Jiang Chen melirik kedua penjaga. Divine Kasyapa, apa peluang kita untuk menjatuhkan 2 penegak dalam pertarungan? Turunkan mereka. Divine Kasyapa menurunkan matanya dengan perenungan. Gagasan itu sangat menarik baginya. Dia tahu tidak akan ada kedamaian di antara dia dan Lightford. Diberi kesempatan, Lightford tidak akan ragu untuk mengejar Kasyapa terlebih dahulu. Karena itu, dia tidak ingin melupakan kesempatan ini. Namun, setelah memberikan gagasan itu, dia menyadari betapa sulitnya itu. Dia tahu Jiang Chen memiliki binatang suci ilahi sebagai rekannya, yang setara dengan 1,5 pembudidaya ilahi. Seorang Kasyapa juga bisa menyaingi 1,5 dari mereka. Itu membuat kekuatan gabungan mereka setara dengan 3 pembudidaya ilahi. Dengan salah satu musuh mereka mati, 3 tetap. Dalam situasi seperti itu, mereka akan mampu menyaingi musuh, tetapi menangkap mereka atau membunuh mereka adalah cerita lain. Divine Kasyapa tidak begitu percaya diri sehingga dia dengan terang-terangan mengabaikan kenyataan. Dia berbagi analisisnya dengan Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum. Bagaimana jika aku memiliki 2 binatang suci-suci di sisiku? Apakah itu cukup? Petik 2. Pada tingkat yang sama. Penasaran? Divine Kasyapa menatap Jiang Chen dengan tak percaya. Tentang tingkat yang sama, dan mereka bekerja sama dengan baik. Jiang Chen tertawa. Tentu saja, aku bisa menyumbangkan kekuatanku juga. Jika ini hanya tentang menghentikan mereka agar tidak pergi, saya dapat berkontribusi sebanyak sebagai seorang kultivator ilahi. Petik 2. Menurut perkiraan Jiang Chen, dia, Long Xiaoxuan, dan Little White bergabung sudah cukup untuk menyaingi seorang kultivator ilahi. Secara total, pihak mereka bisa menghadapi setidaknya 5 penggarap ilahi, lebih dari cukup untuk musuh. Untuk memahami situasi dengan lebih baik, Divine Kasyapa berkata, naga sejati Anda hanya seorang raja tingkat lanjut ketika saya terakhir melihatnya. Apakah sudah naik ke keilahian? Petik 2. Naga sejati adalah kelompok yang tangguh, tapi itu terlalu cepat bahkan untuk jenis mereka. Ini sepenuhnya melampaui harapan Kasyapa. Tidak, bukan naga yang sebenarnya. Naga dan aku bergabung dapat bertindak seperti seorang kultivator ilahi. Saya sedang berbicara tentang binatang suci lainnya. Petik 2. Kasyapa menjadi terdiam. Dia menganga pada Jiang Chen dengan mata lebar.
Berapa banyak binatang suci yang direkrut cucunya? Comments for chapter 2072. Sovereign of the Three Realms, chapter 2073. Bab 2073. Melawan Flare lagi. Divine Kasyapa tahu bahwa Jiang Chen tidak pernah berbicara enteng tentang hal semacam ini. Dewa mempertimbangkan situasinya, lalu mengirimkan kembali. Jika kita memiliki kekuatan bertarung sebanyak yang Anda katakan, saya 80% yakin kita dapat menjaga ketiganya agar tidak pergi. Membunuh dua bahkan lebih mudah. Petik 2. Orang tua itu tidak bisa menjamin membunuh ketiganya. Lagi pula, ada banyak faktor kebetulan yang harus diperhitungkan juga. Di medan pertempuran, banyak hal tak terduga yang bisa dan akan terjadi, seperti kekuatan pertempuran yang tak terduga atau mundurnya musuh secara tiba-tiba. Dengan mempertimbangkannya, Kasyapa percaya bahwa peluang 80% lebih masuk akal. Itu bukan pertama kalinya dia berurusan dengan para peladang ini. Ketika itu terjadi, kedua belah pihak terlibat dalam strategi. Kultivator botak agak khawatir setelah melihat temannya ditangkap. Namun, kedua penegak hukum itu tidak memberinya ruang untuk kompromi. Pendapatnya tidak ada nilainya sama sekali di sini. Meskipun jika dia bisa mendapatkan jalannya sendiri, dia lebih suka berlari untuk itu. Sebenarnya, penggarap botak agak mengagumi Divine Kasyapa. Dibandingkan dengan Tuan Lightford, mantan adalah orang yang jauh lebih terhormat. Dia bergabung dengan Lightford hampir seluruhnya karena intimidasi dan ancaman. Karena itu, dia tidak terlalu ingin bertarung. Ini adalah perbedaan utama antara dia dan pembudidaya pucat. Yang terakhir selalu mempelopori inisiatif melawan tanah suci abadi, sementara dia jauh lebih dari pengikut karena kebutuhan. Daois Yu, ketika pertempuran dimulai lagi, Anda harus bertarung melawan Jiang Chen muda. Waspadalah terhadap temannya yang berburu. Kami akan menghadapi An Kasyapa. Ketika kami membuatnya terhenti, Anda datang membantu kami. Kami akan membunuhnya secepat mungkin. Setelah itu terjadi, Jiang Chen dan burungnya tidak perlu takut. Petik 2. Penegak emas adalah seorang pria yang lapar untuk pertempuran. Bagaimana dia bisa kembali ke Master Lightford setelah keadaan seperti kehilangan? Mereka perlu mengubah pertempuran ini. Jika dua penegak itu sendiri tidak bisa merobohkan satu tanah suci, pengaruh mereka pasti akan menderita karenanya. Master Lightford mengandalkan rasa takut untuk memerintah bawahannya sejak awal. Jika mereka tidak bisa cukup memukau pengikut mereka untuk tindakan di masa depan, pikiran mereka akan berkeliaran di tempat lain. Kenapa kamu tidak berbicara, Daois Yu? Penegak perak itu menatap pria botak itu. Penegak yang terhormat, petani botak itu tergagap, saya tidak punya masalah dengan rencana itu. Hanya saja, kawan saya meninggal dengan cara yang agak aneh. Aku bertanya-tanya apakah musuh kita memiliki metode curang lain di lengan bajunya. Petik 2. Siapa yang peduli tentang itu? Dengarkan pesanan kami dan kami akan menyelesaikannya. Semakin cepat An Kasyapa mati, semakin cepat kita akan menang. Penegak emas jelas tidak ingin membicarakannya lagi. Bagaimana jika burung itu datang untuk membantu? Tanya petani botak. Kami memiliki begitu banyak bawahan lain di sini sehingga kami bisa menangkisnya sebentar. Apakah para dewa ini semua adalah sampah? Mengapa mereka tidak bisa melakukan pekerjaan ketika kita membutuhkannya? Bentak penegak perak dengan tidak senang. Penanam botak menghela nafas dengan lembut. Kedua penegak itu sangat ingin bertarung sehingga tidak ada yang dia katakan akan sampai kepada mereka. Aku akan melakukan yang terbaik. Dia mengangguk. Meski mengatakan demikian, dia sudah punya rencana lain. Jika segalanya mulai berjalan ke selatan, tidak mungkin dia akan melibatkan diri dalam ide-ide bodoh duo ini. Dia tidak akan mengotori hidupnya demi ambisi Lightford. Setelah menyaksikan kematian temannya secara langsung, dia tidak akan mengikuti jejak orang lain. Baiklah, bersiap-siaplah, perintah penegak emas. Daois Yu, jika Anda melakukannya dengan baik di sini, kami akan menawarkan pujian yang besar untuk Anda di hadapan Tuan Lightford. Dia pasti akan mempromosikan Anda karena kontribusi Anda. Tidakkah kamu ingin memerintah atas tanah suci milikmu sendiri? Petik 2. Ini adalah tawaran yang menggiurkan. Namun, pembudidaya botak hanya dipindahkan sesaat. Betapapun menariknya khayalan itu, ia segera membuangnya. Ini adalah upaya untuk meningkatkan moral sebelum pertempuran. Hanya orang bodoh yang percaya janji kosong seperti ini. 10 tanah suci semuanya sangat penting.
Master Lightford hanya akan menempatkan letnannya yang paling terpercaya di atas mereka. Gilirannya tidak akan pernah datang. Kultivator botak tidak berpikir dia kuat atau cukup pantas untuk peran itu. Dia menjadi lebih waspada terhadap para penegak karena ini. Jika mereka bisa berpura-pura memberikannya semacam carte blanche, mereka tentu tidak akan ragu untuk menggunakannya sebagai umpan meriam ketika tiba saatnya. Ya, dia pasti perlu memiliki rencana pelarian. Divine Kasyapa tertawa dari sisi lain tiba-tiba. Kalian bertiga, aku hanya butuh satu kata untuk perang atau kedamaian. Jika Anda ingin keluar dari sini, lakukan segera. Jika Anda ingin bertarung, ayo. Petik 2. Penegak emas menyeringai, seorang Kasyapa, jangan pura-pura tenang di depan saya. Kami memiliki 3 dewa, Anda dan burung itu hanya menghasilkan 2. Selain itu, kami memiliki banyak dewa di pihak kami. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda mungkin bisa menang? Petik 2. Divine Kasyapa tertawa terbahak-bahak. Jika kamu benar-benar percaya aku tidak bisa menang, kamu akan datang padaku sejak lama. Kenapa kau masih bergumam? Apakah aku pengecut itu rasanya? Petik 2. Penegak emas semakin marah. Seorang Kasyapa, kau selalu tidak menghormati Tuan Lightford. Apakah Anda berani membawa kami saudara? Petik 2. Sang dewa mencibir. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Dia menunjuk trisula ketiga dewa. Bahkan jika kalian bertiga menyerang saya, apa yang harus saya khawatirkan? Kedua penegak menerjang menuju Divine Kasyapa tanpa basa-basi lagi. Mereka sedikit lebih rendah daripada Divine Kasyapa dalam hal kultivasi, dan sama sekali tidak cocok secara individual melawannya. Namun, mereka sangat bagus dalam kerja tim. Sinkronisitas mereka sangat membantu dalam pertempuran, sangat meningkatkan kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya. 3 dewa bertemu di udara, membentuk goncangan terhadap bentuk. Serangan mereka menyapu arus udara dan meredupkan cahaya langit. Ruang terkoyak dan robek di sekeliling mereka dengan volume seperti itu, seolah-olah kiamat telah datang. Kultivator botak tidak melupakan tanggung jawabnya. Tubuhnya yang luas dibebankan ke Jiang Chen. Comments for Chapter 2073. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2074. Bab 2074. Skema berkelanjutan. Jiang Chen tidak terintimidasi oleh petani botak. Dengan Kunpeng Meteoric Escape, dia melesat keluar. Kultivator botak tidak lupa bahwa tugasnya adalah untuk menjaga binatang suci tetap sibuk. Dia berkedip ketika Jiang Chen mundur dan tidak mengejar. Sebagai gantinya, dia menatap dengan tegas pada burung vermilion. Dia berharap burung itu mengikuti jejak Jiang Chen sebagai roh terkontrak. Namun itu tidak bergerak sama sekali, matanya mengunci dengan miliknya. Seolah-olah burung itu tidak peduli bahwa Jiang Chen telah melarikan diri dan tidak tertarik untuk melindungi manusia sama sekali. Ini mengejutkan petani botak. Sebelum dia bisa menemukan penjelasan, Jiang Chen telah menggambar bau naga suci miliknya dan mengeluarkan lolongan naga. Ambil ini, Baldi. Jiang Chen bukanlah pria yang dulu. Dalam pertempuran, dia sekarang bisa menyaingi dewa awal. Kultivasinya mungkin gagal, tetapi pengalaman dan pikirannya yang lincah memungkinkannya untuk membuat penilaian serta pembudidaya ilahi lainnya. Laki-laki botak itu bukan dewa yang sangat kuat, atau dia tidak akan memainkan peran membantu untuk temannya yang lemah. Suara udara yang membelah menubuatkan kekuatan panah. Dia menanggapi ancaman itu dengan serius dan mengelak dari panah dengan kilasan bentuknya. Sebuah kepakan sayap burung vermilion membuat bulu ekornya berdiri tegak. Tubuhnya memancarkan cahaya yang kuat seperti matahari yang terik. Gelombang panas yang menakutkan meluncur keluar, dengan itu sebagai pusatnya. Kultivator botak itu tiba-tiba merasa terlalu hangat. Bahkan tanpa pertarungan sungguhan, dia merasakan betapa jauh lebih kuatnya makhluk suci itu dibandingkan dengannya. Dia adalah seorang pria yang tahu kapan harus memotong kerugiannya. Membalik ke belakang, dia mendarat agak jauh daripada melawan burung itu secara langsung. Dia mengencangkan tangannya di sekitar senjatanya yang berat, menatap burung itu dengan waspada, takut. Kultivator botak sangat kuat, tetapi keengganannya untuk bertarung jelas. Orang bahkan dapat mengatakan bahwa dia takut mati. Jiang Chen cukup jeli untuk mengetahui dari reaksi pria itu bahwa dia tidak mengabdikan diri untuk pertarungan ini. Setidaknya, dia belum siap bertarung sampai mati pada saat ini. Adapun alasan mengapa, Jiang Chen tidak terlalu peduli. Membuat segel tangan,
Jiang Chen memanifestasikan pedang Pisces Taiji di atas kepalanya. Pedang Yin Dan yang tampaknya menciptakan dunia mereka sendiri. Mereka berkeliaran dan berputar di udara seperti ikan dengan warna yang berbeda. Tiba-tiba, pedang menyilang dan membentuk dua tebasan yang berpotongan, membelah udara dan menyerang si penggarap botak. Pedang adalah senjata ilahi, dan metode pedang Yin ini yang paling canggih di dunia, menggabungkan misteri yang paling mendalam ke dalamnya. Pedang itu tak terbendung. Kultivator botak menghela nafas saat melihat kekuatan yang begitu menakutkan. Dengan cambuk dari senjatanya yang berat, dia meluncur melewati langit dan turun. Dia tahu dia tidak bisa jatuh ke lingkaran yang dibentuk oleh Jiang Chen dan binatang suci. Hal-hal tidak akan berakhir baik baginya. Teror membanjiri dirinya. Dia berpikir bahwa Jiang Chen tidak akan menjadi ancaman sebanyak itu, dan bahayanya yang sebenarnya adalah dari burung vermilion. Betapa salahnya dia. Jiang Chen lebih dari cukup kuat untuk membunuhnya. Meskipun dia adalah seorang kultivator ilahi, pedang kembar bisa dengan santai membagi dua dia jika dia tidak hati-hati. Pemuda ini adalah sesuatu yang lain. Serangannya dapat menyaingi seorang kultivator ilahi ketika ia sendiri hanyalah seorang kultivator kaisar tingkat lanjut. Bagaimana dia melakukan itu? Dia penasaran, tapi ini bukan waktunya untuk rasa penasaran. Salah langkah di sini mungkin berarti perbedaan antara hidup dan mati. Dia tidak berani menjadi ceroboh. Baik ke depan maupun ke belakang bukanlah suatu pilihan. Turun adalah satu-satunya jalan keluar. Dia lupa tentang rencana kedua penjaga, dia juga tidak ingat perintah mereka. Dia hampir tidak bisa membuat dirinya hidup. Bagaimana mungkin dia bisa membantu dua penegak mengambil Divine Kasyapa? Selain itu, Jiang Chen dan binatang suci tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Dia mengutuk pelan. Kedua penegak hukum mengatakan mereka akan memerintahkan para penggarap dewa untuk membuat Jiang Chen dan burung vermilion tetap sibuk, tetapi para dewa tidak mengikuti perintah itu. Dia adalah pemuda dan satu-satunya target binatang suci. Kultivator botak adalah pria besar dan besar. Kecepatan bukanlah keahliannya. Saat dia turun, dia menyadari bahwa baik Jiang Chen maupun burung itu tidak mendekatinya. Itu memicu percikan harapan di dalam hatinya, tetapi dengan sangat cepat, kegembiraannya memberi jalan bagi ketakutan yang tak terlukiskan. Tubuhnya menjadi semakin berat. Pada akhirnya, kejatuhannya ke bawah tidak lagi di bawah kendalinya sendiri. Sialan, apa yang terjadi? Dia diingatkan tentang apa yang terjadi pada pembudidaya pucat. Bel alarm berbunyi di kepalanya. Namun, tubuhnya sudah tampak berbobot puluhan ribu kilogram begitu dia menyadari masalahnya. Ketika dia mencoba untuk bergerak ke atas atau ke samping, dia menyadari dengan terkejut bahwa kecepatannya telah turun ke 1/10 normal. Penemuan itu membuat dirinya kewalahan. Dia memperhatikan saat itu bahwa Vermilion Bird dan Jiang Chen telah berhenti mendekatinya dan malah pergi ke arah yang berlawanan. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, gelombang panas kemarahan yang tinggi muncul entah dari mana dan melahapnya. Para penegak dalam jubah emas dan perak terlibat dalam pertempuran sengit dengan Divine Kasyapa. Kedua bersaudara itu telah di atas angin. Jika penggarap botak bergabung dengan pertarungan, mereka bertiga akan mampu mengalahkan Kasyapa. Tapi botak tidak pernah muncul. Saudara-saudara sangat marah. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sambil bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, mereka melirik ke arah yang seharusnya dituju oleh pembudidaya botak. Namun, mereka tidak bisa melihat apa-apa selain lautan gelombang merah panas yang mengerikan. Mereka bahkan tidak bisa mendeteksi apapun dengan kesadaran mereka. Seolah kultivator botak itu bertarung di dunia yang benar-benar terpisah, keluar dari jangkauan indera mereka. Comments for Chapter 2074. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2075. Bab 2075. Penegat tragis. Sialan, apakah pria botak itu dapat dipercaya atau tidak? Penegak berpakaian emas mulai ragu. Ini adalah kesempatan sempurna bagi pria itu untuk membantu mereka, tetapi tidak peduli berapa lama mereka menunggu, tidak ada yang datang. Terlebih lagi, gelombang panas merah tampak semakin kuat. Hanya dalam beberapa napas waktu, awan merah telah mengembang menutupi setiap inci langit. Gelombang panas menggulung dan membanting ke arah mereka. Rasanya seolah-olah mereka dilemparkan ke dalam tungku dan diselimuti oleh panas. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat mereka kehilangan ketenangan. Mengapa ini terjadi?
Ketika mereka akhirnya cukup pulih untuk melihat ke atas, burung vermilion telah berubah menjadi raksasa di langit, kehadirannya sama dahsyatnya dengan matahari yang terik. Gelombang panas yang mengerikan menghanguskan kedua bersaudara itu dengan kecepatan dan kepadatan yang meningkat, menjalin jalinan api. Kasyapa ilahi tahu bahwa Jiang Chen pasti telah merawat kultivator botak. Dia tertawa terbahak-bahak dan keluar dari medan perang. Kedua penegak itu hampir tidak bisa tetap hidup. Mereka bahkan tidak bisa melirik Kasyapa. Mereka berjuang mati-matian untuk bertahan melawan serangan burung yang tak kenal lelah. Kami sudah dimainkan, kakak. Bajingan botak itu tidak melakukan tugasnya. Sembur penegak berpakaian perak itu dengan gigi terkatup. Bukan saja vermilion tidak tertunda, itu akan datang dan menjebak mereka. Jiang Chen melayang di udara dan tertawa. Kebijaksanaan adalah bagian yang lebih baik dari keberanian, teman-teman. Rekan Anda telah menyerah ke tanah suci abadi. Langit terlihat menyenangkan saat memelihara kehidupan. Jika kalian berdua memilih sisi kanan sejarah dan berjanji untuk menjadi pelayanku yang setia, aku tidak hanya akan membiarkanmu hidup, aku berjanji kau akan memiliki masa depan yang lebih baik daripada kau melayani Lightford, bajingan tua. Petik 2, nada suaranya biasa saja dan mengejek. Kedua petugas itu mengamuk dan membentak, kamu pikir kamu ini siapa, bocah? Anda pikir Anda cukup baik untuk mengubah kami? Adikku dan aku hanya setia pada Master Lightford. Pengabdian kami telah teruji oleh langit dan bumi. Petik 2, Jiang Chen mendengus. Aku ingin tahu apa yang dia berikan kepadamu untuk memenangkan kesetiaanmu yang abadi. Apa gunanya? Hidupmu dalam bahaya. Apakah dia datang untuk menyelamatkanmu? Petik 2, bicaralah semaumu. Apakah Anda pikir binatang suci akan cukup untuk menjatuhkan kita? Penegak emas tampak serius, tetapi tidak takut. Jelas bahwa dia belum diintimidasi. Saudara-saudara saling bertukar pandang dan mencapai pemahaman yang tak terucapkan. Mereka menyilangkan tangan dan membuat beberapa segel tangan, menggunakan metode rahasia. Mata Divine Kasyapa berbinar ketika dia berteriak, awas. Mereka akan melarikan diri dengan metode rahasia. Kita masing-masing akan menutup arah mata angin dan menghentikan mereka. Petik 2. Dewa yang kuat mengembangkan lengannya dan memanifestasikan lapisan penghalang di udara, terus-menerus memperkuat barikade. Burung vermilion menempatkan segala yang dimilikinya untuk memuntahkan torrens udara yang panas, memaksa kedua penegak untuk lebih berupaya untuk menghadapi serangannya. Jiang Chen berulang kali menusuk udara, menciptakan rune yang ditangguhkan ke segala arah sebagai lapisan pertahanan lain. Secara bersamaan, dia memanggil lonceng emas dengan lambaian tangannya, menghasilkan lapisan-lapisan awan keemasan saat jatuh. Mesin terbang kuno di bel emas menari dan melompat, memancarkan energi aneh, membingungkan. Kehadiran aura primordial membuat bel tampak lebih sakral dan suci. Lonceng emas kuno diilhami oleh kekuatan surga, menekan mereka. Jiang Chen mengirim bel untuk menangkap dua saudara dengan kecepatan luar biasa, mengganggu upaya mereka untuk menggunakan metode rahasia. Api surga membakar nyala-nyala dan membuat dunia menjadi hangus. Membakar, membakar, bakar. Burung vermilion terus-menerus meludahkan api, menciptakan gelombang pasang surut demi gelombang pasang api. Setelah sepenuhnya menggunakan metode rahasia, kedua pria itu perlahan-lahan mengubah bentuk menjadi dua garis cahaya dengan ujung setajam pisau. Mereka tajam dan tak terhentikan. Mereka menembak ke langit. Huff, Anda ingin pergi? Jiang Chen bisa melihat mereka dengan baik. Dia mengirim bel yang menabrak cahaya. Lonceng yang luar biasa tidak akan rusak oleh ujung yang tajam. Pisau emas dan perak itu menghasilkan pukulan langsung dan memenuhi udara dengan percikan api dan ledakan cahaya yang menyiksa. Bel berbunyi karena benturan. Suara berguling dan bergema, mengirimkan gelombang kejut keluar. Kedua penegak gagal menembus bel dan pasukan balasan mengirim mereka terbang mundur. Mereka berubah menjadi bentuk manusia, metode rahasia mereka dihilangkan. Adegan bahkan mengejutkan Divine Kasyapa. Pertahanan bel itu mengejutkan. Tidak heran Jiang Chen telah mencapai ketinggian seperti itu di usia yang sangat muda. Kekuatan ofensif dan defensifnya benar-benar menyaingi seorang pembudidaya ilahi awal. Kedua penegak itu merengut, mata mereka berkilat karena menentang. Menembak bel dengan tajam, mereka saling mengangguk dan mengaktifkan metode rahasia lagi. Kedua bilah menukik ke bumi. Jelas langit bukan jalan yang harus ditempuh. Musuh-musuh mereka telah menutup jalan keluar itu dan dapat mengalahkan mereka. Tidak bijaksana mencoba terbang menjauh.
Namun, metode rahasia mereka memungkinkan mereka untuk melarikan diri melalui bumi tanpa melambat. Saudara-saudara tidak ragu untuk melaksanakan rencana mereka. Sangat penting bagi mereka untuk mengambil inisiatif. Musuh-musuh mereka tidak akan mengharapkan mereka untuk turun, dan sudah terlambat untuk menghentikan mereka ketika menjadi jelas apa yang ingin mereka lakukan. Mereka yakin bahwa mereka akan dapat melarikan diri. Meskipun mereka enggan melarikan diri, mereka tidak punya pilihan lain. Keduanya tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Dengan bantuan Ankasyapa, tanah suci yang abadi sekarang menjadi ancaman yang cukup besar yang hanya bisa dihilangkan oleh Tuan Lightford. Karena itu, mereka harus melarikan diri dan melaporkan kembali, meminta Tuan mereka mengambil keputusan dan memimpin mereka. Kedua bilah menukik dengan kecepatan yang 2 kali lipat dari budidaya penggarap botak. Kecepatan ini adalah sumber kepercayaan mereka dalam pelarian yang sukses. Namun, mereka bertemu nasib yang sama sebagai pendamping mereka. Ketika mereka semakin dekat dan lebih dekat ke bumi, tubuh mereka tumbuh semakin berat. Denting, mereka menabrak kekuatan yang tak terlihat dengan 2 tabrakan mengerikan, mengirim percikan terbang lagi. Dampaknya membuat mereka benar-benar bingung. Comments for chapter 2075. Sekian dulu cerita hari ini. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman untuk share, subscribe, dan komen. Terima kasih. Jumpa lagi di cerita selanjutnya. Bye-bye.